Jangan desak-desak, aku nggak mau nikah, pokoknya nggak. Kenapa harus nikah? Batalkan pertunangan. Apa? Host telah mengaktifkan akun baru, rahasia. Memori asli otomatis terunduh. Kumohon, jangan batalkan pertunanganku dengan sang pangeran. Kalau aku tidak bisa menikahi pangeran, utang wilayahku tak akan pernah terlunasi. Nah, kebetulan, kita pakai saja kontrak wilayah warisanmu untuk melunasi utang. Wajahnya sungguh menjijikan. Berdasarkan keputusan Istana Kerajaan dan Dewan Gereja, pertunangan antara ahli waris Kaunti Lin, Arya Lin, dan sang pangeran dinyatakan batal. Aduh, kaget aku, gede-gede amat upacaranya. Cuma untuk batalin tunangan. Calon istriku, ternyata dia. Kau, ada keberatan? Gak sama sekali. Dia tersenyum. Sepertinya iya. Kebetulan, aku juga gak mau nikah. Bukannya dia dari dulu pengen banget nikah. Asam karena gak kebagian, kali. Selamat, kutukan cinta Tuan Lin telah dibersihkan. Penindasan kekuatan magis keluarga Lin telah diangkat. Hadiah, peta keluarga diperoleh, bakat arsitektur sihir diperoleh. Pada tahap ini, dapat membangun bangunan sihir tingkat pemula dengan satu pikiran. Lunasi semua utang Kaunti Lin dalam 3 bulan. Atau istana kerajaan akan menarik kembali wilayah ini. Pantas saja tuan wilayah ini ngotot mau nikah dengan keluarga kerajaan. Rupanya terjerat utang pinjaman berbau jebakan. Baik, jika aku berhasil melunasi utang, istana kerajaan tak boleh lagi ikut campur urusan Kaunti Lin. Kau kira aku akan membiarkanmu melakukannya? Kau pikir kau bisa berbuat semaumu? Andai tahu itu dirimu, aku takkan pernah membatalkan pertunangan. Nona, yakin bisa melunasi dalam 3 bulan. Nona, bahaya, lari. Nona, ini bukan serigala biasa. Ada yang sengaja melepaskannya. Tentu, aku sangat menyadarinya. Serangan Arthur kuat, aku tak bisa menghadapinya langsung. Paman Arthur, sudah tak sabar ya? Nona, ini terlalu berbahaya. Kenapa kau turun dari kereta? Kalian pikir Nona ini mudah mati? Gunting permata cahaya mengaktifkan bonus keberanian. Tingkat jari sihir meningkat. Kekakuan pedang terbuka. Keluar, keberanian sang pemberani menyala. Ringan. Mari kita coba. Oh. Kau akan jadi percobaan pertamaku. Bagaimana kau bisa menggunakan sihir? Nona, kau luar biasa. Gampang banget. Susu kayu, rusaklah dia. Susu kayu, rusak. Cuma gitu doang rusaknya. Daya tahannya rendah banget ya. Belum selesai. Nona, cepat naik ke kereta. Ini bisa kau lakukan. Serang, akselerator Moze. Sial, nggak bisa kejar. Nggak bisa kejar. Hidup tak berakhir. Keluar. Kau bukan tuan tanah kami lagi. Keluar. Jangan bawa malapetaka kembali ke Kaunti Lin. Keluar. Upacara penyambutannya lebih meriah dari yang kubayangkan. Dia kembali hanya akan menarik para penagih hutang. Tanah dan anak-anak kalian akan disita. Keluar, keluar. Aku tahu apa yang kalian takuti. Tapi aku kembali bukan untuk meminta kalian melunasi utangku. Lalu untuk apa kau kembali? Pergi, kami tidak membutuhkan kalian. Kepemimpinan keluarga. Bukan kalian yang menentukan. Meski pertunanganku dibatalkan, aku tetap satu-satunya ahli waris sah Kaunti Lingde. 3 hari lagi, bahkan cincin ini tak akan bisa kau jaga. 3 bulan lagi. Jika utang tak terlunasi, aku akan pergi sendiri. Tapi sebelum itu, urusan Kaunti Lingde. Aku yang putuskan. 3 bulan terlalu lama, aku tidak setuju. Cukup omong kosong. Bakar dia di sini saja. Bakar rumahnya. Ada apa ini? Ada kekuatan dahsyat yang melindunginya.
Sepertinya malam ini bukan waktu yang tepat untuk bertaruh. Jangan percaya kata-kataku. Lihatlah apa yang akan kulakukan. 3 hari lagi, di tempat yang sama. Aku akan buktikan bahwa keluarga Lingde adalah penguasa sejati di tanah ini. Bagaimana jika ini hanya tipuanmu? Maka aku tak akan pernah lagi menginjakkan kaki di kaunti Lingde. Nenek meninggalkan benda ini untukku. Pasti ada alasannya. Bisakah kau membantuku melakukannya? Cetak biru terbentang. Analisis. Pertempuran. Menyelami titik-titik. Begitu rupanya. Dunia barunya. Terbuka. Temboknya roboh. Tembok kota di ibu kota runtuh semua. Tembok itu baru saja diperkuat beberapa hari lalu. Begitu dia kembali, semuanya runtuh. Orang itu benar-benar perhitungan. Kita sudah mengutak-atik tembok itu. Penduduk pasti akan mengira ini adalah kehendak para dewa. Sekarang kita tambah lagi kekacauannya. Kalian dengar itu? Tanah ini menolaknya. Tanah ini tidak lagi mengakui darah keluarga Linde. Nona Lilia, cepat pergi dari sini. Kumohon. Jika kita tidak segera pergi, rumah kita pun mungkin tidak akan selamat. Ini bukan keruntuhan alami, ini sihir hitam yang mengacaukan struktur lapisan tanah ini. Nona, ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika kita mengungsi dulu? Nona Haelia, sepertinya tempat ini tidak menyambutmu. Aku akan memperbaikinya. Nona Haelia, mana mungkin kau melakukannya sendirian? Dia sudah mulai ngomong ngawur. Struktur lapisannya tidak selaras, tapi modul bangunan campuran bisa disesuaikan. Kalian lupa? Bangunan di wilayah keluarga Lindegardo terbuat dari campuran arsitektur Lindegar. Kini telah kembali ke tempatnya. Dia sedang memperbaiki dirinya sendiri. Ini bukan cara tukang bangunan. Ini sihir arsitektur keluarga Linde. Mulai hari ini, bangunan Linde Jun tidak mendengarkan desas-desus. Biaya memaksakan sihir lebih besar dari yang kukira. Memaksa menghidupkan kembali prototipe kuno. Ini akan memanggil sesuatu yang tak terbayangkan. Mendeteksi energi asing mendekat. Mendeteksi bibit energi asing bertegangan tinggi. Sifat energinya tidak sesuai dengan fraksi konvensional dunia ini. Apa yang terjadi? Selain membuatnya menyerahkan kontrak secara sukarela. Apakah ada cara lain? Tidak. Kontrak keluarga Lingde terikat dengan sihir kuno. Yakin. Kecuali dia dengan sukarela menyerahkannya, kontrak itu tidak bisa dicabut. Menurutmu, seorang penguasa roh yang baru bangun dan buru-buru ingin menyelamatkan orang, bisakah dengan patuh menyerahkan kontrak keluarganya? Begitu dia mulai menyelamatkan penduduknya sendiri, dia pasti akan kalah. Saat dia tidak sanggup lagi bertahan, dengan sendirinya akan berlutut dan menyerahkannya. 3 bulan. Kalau gagal, kau tahu apa akibatnya bagimu? Ya. Kebakaran, rumahnya kebakaran. Lumbungnya juga terbakar. Ada apa ini? Api membesar. Tidak, titik pemadamannya terlalu banyak dan tersebar. Level sihir 2, batasan bangunan. Kayu, EXP 1100. Butuh 900 EXP lagi untuk naik level. Kamu siapa? Ini jebakan? EXP MU belum cukup. Lari cepat. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku ini spirit sistem MU. Bukan saatnya membicarakan ini. Ini bukan kecelakaan. Lapisan distribusiku menyebabkan penyebaran. Ada yang sengaja membakarnya. Kenakan ini, ikut aku. Permisi, siapa Anda? Kenapa mau menyelamatkanku?
Sekarang bukan waktunya. Jalan keluarnya tersumbat. Baru kemarin aku dipulangkan. Aku tidak mau di hari pertamaku langsung kembali lagi. Coba buka buku itu. Pintar. Proyek level tinggi dipilih terakhir. Karena butuh teknik peralatan. Fondasi kayu, kapsul terbang. Ada caranya, jangan takut. Lari, cepat pergi. Kak, kita mau kemana sekarang? Berhenti, kita kembali. Tapi di sana sudah. Kalau aku pergi sekarang, Linde Jun benar-benar akan hancur. Kamu, lihat apa? Kakak, kamu hebat sekali. Kalau aku benar-benar hebat, seharusnya sudah terpikir cara menyelamatkan Linde Jun. Ini petunjuknya. Dengarkan dengan hati, teka-teki tanah. Setiap wilayah adalah sebuah kehidupan. Sungai mengalir di sini, hutan milik rawa. Ya, bangun proyek pengairan. Sekarang kamu hanya bisa mengendalikan kayu, tidak bisa menahan api. Sedangkan proyek pengairan bisa dijalankan dalam skala besar setahun sekali. Tujuannya, melaksanakan administrasi. Sudah 5 tahun. Tolong bantu kami membangun kembali seperti kemarin. Aku peringatkan, kalau memaksakan sihir lagi, sihirmu akan disetel ulang ke nol, dan tidak bisa naik level setelahnya. Jangan nanti menangis padaku. Aku hanya bertugas menghitung, bukan menghibur. Tapi tidak bisa membangun kembali sekarang. Lihat itu. Dia bisa menyelamatkanku, tapi tidak menyelamatkan rumah kalian. Sayang, satu bencana setiap hari. Akan kulihat bagaimana kamu bertahan. Benar-benar parasit yang rakus. Ternyata mutiara bulat selalu mengutamakan orang lain. Pada akhirnya, para anjing pemburu ini tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah aku sebelumnya terlalu memanjakan kalian? Maaf, aku bukan orang suci. Jawabanku adalah tidak. Bagus sekali. Nona Mutiara Roh. Ini lebih menarik dari yang kukira. Boleh tahu siapa yang mulia? Aku hanya ingin melihat keramaian. Siapa aku tidak penting. Orang ini datang dengan niat buruk. Tapi sekarang tidak sempat memikirkan itu. Selesaikan dulu masalah di depan mata. Rumah sudah hancur. Dia tidak mungkin terus membiarkan kita tidur di gubuk. Bukankah dia bisa sihir? Lakukan lagi saja. Egois sekali. Mau hasil, tapi tidak mau berkorban. Benar-benar tidak bisa ditolong. Linde Jun tidak seharusnya punya budaya seperti ini. Mulai hari ini, Linde Jun memasuki fase rekonstruksi mandiri. Aku tidak akan membangun rumah untuk siapapun. Tapi aku akan memberi kalian alat, bahan, dan kesempatan untuk bertahan hidup. Nona, ini konfigurasi dengan konsumsi paling rendah. Bisakah ini berhasil? Cukup. Yang ingin tinggal, ambil bahan di pos supply. Daftarkan tugas. Menebang kayu, membangun, memperkuat, dihitung berdasarkan pembagian tugas. Yang tidak ingin tinggal, pergi sekarang. Linde Jun tidak memaksa orang untuk tinggal. Yang bisa bertahan, baru layak mendapatkan pembaruan operasi selanjutnya dariku. Tuan Ster, katanya seluruh kaunti Linde hanya keluarga kalian yang selamat tanpa cedera. Apa pilihanmu? Rekonstruksi ini akan menghabiskan harta keluarga kalian. Yang sudah sedikit itu. Membangun kembali rumah-rumah bobrok ini. Dengan apa kau akan melunasi utangmu? Dia benar. Aku tidak bisa terus-menerus memperbaiki secara pasif. Sudah waktunya secara aktif mengembangkan aliran kas. Dapat ide. Kakak, sedang memikirkan apa? Ide jenius berasal dari kerja keras yang membumi. Adik, ternyata kau yatim piatu. Tidak punya rumah. Mulai sekarang, keluarga Linde adalah rumahmu. Aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Terima kasih, Kak. Baik, sekarang bantu aku cari sekelompok orang yang bisa diandalkan.
Proyek kita akan dimulai dari tanah di bawah kaki ini. Kakak, aku bantu. Kalau begitu, kau tanggung bagian memperkuat sini. Keyakinan yang membumi ini. Hei, jangan melamun, banyak-banyak bekerja. Baik kak, berhasil. Benar-benar berhasil, kita benar-benar membangun kembali rumah kita. Dengan tangan kita sendiri. Sudah kubilang, anggota Linde Jun, 1/10. Bagaimana? Naik level. Baik, selamat kau lulus ujian dariku. Sekarang aku secara resmi dengan murah hati mengizinkanmu menjadi istri naga jantan sejati nomor 1 di alam semesta. Yi Geng. Apa-apaan ini? Tuan pengawal, maaf, apa aku mengenalmu? Lagi pula, naga jantan sejati itu makhluk apa? Kukatakan sekali lagi. Aku adalah ras paling mulia di dunia ini. Raja Naga. Nyonya Aelia, Tuan Tanah Linde. Apalagi yang kau ragukan? Dia juga ikut memperebutkan hadiah Linde. Kakak, aku pulang, abaikan saja dia. Kau tidak dengar, aku akan menikahimu. Ini adalah kehormatan yang didambakan wanita lain. Kakak tidak akan menikahimu, kan? Aku tidak menikah. Siapapun kau. Alasan aku pindah dunia ke sini. Justru karena tidak ingin menikah. Bukan kau yang kuinginkan, aku juga tidak tertarik padamu. Hanya saja, aku harus mengambil kembali tanah keluargamu. Mulut besar sekali. Tanah warisan keluarga kami. Pada zaman itu bahkan belum ada makhluk rendah seperti manusia. Diam. Kehormatan manusia tertinggi. Aku tidak mengizinkanmu menghina. Tenang, jangan gegabah. Kalian cuma sekumpulan manusia kerdil. Saat ini, aku tidak akan menggunakan kekuatan. Karena aku tidak pernah mengganggu wanita. Raja kebencian bisa menghancurkan tempat ini dengan satu jari. Apa yang kalian lakukan? Semua orang sedang mengintai etiket keluarga Lingde. Kamu adalah satu-satunya ahli waris yang sah, hanya aku. Kami akhirnya membuktikan bahwa kami semua kuat dan perkasa. Memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tidak. Jika tidak percaya, kamu bisa membuktikannya sendiri. Bisa, bisa. Sekarang ikut aku. Apa? Ayo pergi. Tidak boleh. Ini adalah pos bisnis pertama pasukan Lingde. Netral, terbuka, layanan kelas 2. Bertemu, menikah, atau bahkan lebih dari itu. Aku ingin mengundangmu menjadi rekan bisnisku. Rekan bisnis, apa itu? Artinya, kita berbagi keuntungan, saling mendukung. Sama-sama berkembang, menciptakan masa depan bersama. Intinya, ini hubungan yang sangat kuat. Tapi, di awal, kita harus bertemu setiap hari. Ujian setinggi itu, tidak aneh. Siapa yang menyuruhku tampan begini? Ini adalah hadiah yang bisa menyatukan naga dengan manusia. Ras naga memiliki gunung emas dan perak. Harta dunia ada semua, buat apa butuh manusia? Jalur dagang ini, utara terhubung ke kota kaya manusia. Selatan ke pasar rahasia hutan Jinling. Di tengahnya terputus oleh pegunungan, dan pegunungan ini adalah wilayah terpencil ras naga. Sutra halus dari dewa. Batu mulia wajah naga untuk ranjang. Ramuan ajaib dari bangsa peri. Kafilah manusia tidak bisa melewati pegunungan ini. Barang-barang bagus dari kedua sisi. Hanya bisa saling memandang, terpisah gunung. Salep, buling, dari peri itu memang bagus. Belakangan kulitku agak kering. Keuntungan jalur dagang, ras naga dapat 6 bagian. Dan, setiap kafilah mengirim barang akan dapat bonus sutra peri dan jarum rahasia. Tim kami sudah lama menantikan orang sepertimu. Dengan tulus mengundangmu bergabung. Mencari alasan untuk bertemu setiap hari denganku. Baik, aku akan tinggal. Bagus sekali, sumpah bergabungmu. Akan kugunakan dengan baik. Sederhana. Aku sudah mempersiapkan masa depan. Asalkan tinggal. Kalau begitu. Baik, daya terpasang. Kontrol diam terpasang. Daya ban. Apa itu? Status diam, struktur selesai. Tahap, fungsi, dan gaya tertanam. Selanjutnya, dekorasi. Dihias bagaimana? Pintu keluar harus tinggi. Agar semua yang masuk langsung tahu. Ini adalah jalur dagang ras naga. Terlalu tinggi akan terasa kosong, pedagang butuh rasa aman. Rasa aman.
Keberadaan naga, itu sudah aman. Hah, kamu berdiri di sana saja sudah berbahaya. Cari kesamaan, pertahankan perbedaan. Coba kalian kerjakan bersama. Dekorasi mewah dan perkasa, baru cocok dengan karakter naga. Pastinya suasana terang dan suci lebih cocok. Tentu yang ini lebih cocok. Jelas yang ini lebih cocok. Yang ini baru pas. Yang ini lebih sesuai. Mereka lagi renovasi ya? Atau mau perang? Gini-gini aman gak sih? Peringatan, tingkat konflik senjata suci meningkat. Partner bisnis yang baik harus saling kasih ruang. HM, aku puas kok. Kak, menurutmu gimana? Tes emosi ruang, visualisasinya selalu cocok. Gimana ya? Aneh banget. Apa? Aneh sih, tapi bakal diingat. Pemberhentian pertama bisnis, Shang Renji, ini krusial. Besok, benar-benar besok. Ailia, kamu dalam bahaya. Pos peristirahatan kayak gini, belum pernah aku lihat. Tempat yang wajib dilewati ini. Udah lama harusnya ada tempat istirahat. Pos bisnis akhirnya buka. Cepat, kereta cepat naik dagang. Kecepatan transaksi melebihi fase pertama. Aku belum pernah lihat tubuh sekeren ini. Gila, sempurna banget. Wanita, mau lihat? Aku kasih lihat sampai puas. Ayo. Kamu pikir dia tipe yang bakal suka? Cuma karena lihat tubuh bagus. Dia ini beneran menarik sih. Pendapatan tambah 3.000. Jaring tambah 1.000. Pendapatan tambah 3.000. Poin XP tambah 3.000. Gimana bisa aku sebodoh ini setuju sama Paman Kaisar? Untuk batalin pertunangan sama dia. Tenang, aku udah otak-atik jalur dagangnya. Persediaannya bakal cepat habis. Bangun. Pangeran kecil kita cepat atau lambat bakal. Picu larangan emosinya. Iya. Tapi aku mau cepat, bukan lambat. Paham? Aku atur. Tuan pemimpin, bahaya. Tuan pemimpin, bahaya. Wah, cepat sajikan makanannya. Wortel juga habis. Kok lama banget belum dateng? Maaf, semua, mohon tunggu sebentar lagi. Ada apa? Tuan pemimpin, kiriman keempat belum sampai. Yang keempat juga macet di jalan. Kak, kita sekarang nggak ada suplai bahan makanan. Tamu semua pada komplain. Nggak, sesuai janji harusnya udah. Sampai. Masalah pakaian bangunan. Itu jalur dagang. Pasokan logistik tertunda, pedagang tanggung kelebihan jual. Pihak berwenang mengundang transportasi eksternal. Tim transportasi luar, nggak cukup ya? Bukan nggak cukup, tapi nggak terkontrol. Selama transportasi nggak di tanganku, jalur dagang ini bisa diputus kapan aja. Kita butuh sumber daya sendiri. Harus luas strukturnya. Bisa dijadwalkan, bisa diperluas. Bikin tim transportasi sendiri. Kalau mau bertahan hidup, harus punya arteri sendiri. Kamu ngomong apa sih? Dalam peringkat proyek baru, terdeteksi integrasi agama manusia, apakah membuat modul logistik ini? Kita akan dirikan perusahaan logistik sendiri. Namanya udah aku pikirin. Jade Logistics. Kenapa bukan naga terbang transport? Aku juga bisa suruh bawahanku ngangkut. Iya, naga bisa terbang. Langsung upgrade. Sistem transportasi udara juga jadi. Makasih ya, kamu jenius banget. Kak, kok pilih kasih sih? Aku juga mau dipeluk. Kalau kamu nurut dan kerja dengan baik, kakak akan peluk kamu setiap hari. Terdeteksi pembawa energi berdensitas tinggi. Identifikasi kelompok sedang berlangsung.
Aku tidak terlambat, kan? Aku tidak terlambat, kan? Ini. Kita akan jadi sahabat seumur hidup. Hekal. Laya. Bukankah kau sedang berkelana jauh? Awalnya iya, tapi setelah mendengar dari rombongan pedagang bahwa tuan muda Linder kita sedang menghadapi masalah besar, mana mungkin aku tega tidak kembali. Selamat datang pulang. Ayo, kita ngobrol sambil makan. Kamu siapa? Setelah sekian lama tidak bertemu, perubahanmu cukup besar ya. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Katakan, sebanyak apa utangmu sebenarnya? Ada yang mengincar kontrak tanah warisan keluarga Linder. Ini bukan sekadar masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Putri kecilku, kamu selalu seperti orang yang berbeda. Tapi, aku suka. Jarang sekali kau melihat dengan begitu jernih. Ya, jika aku hanya melunasi utangnya, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggunakan cara yang lebih licik untuk mengganggu keluarga Linder. Baik, hitung aku juga. Energi, transportasi, rute lintas wilayah. Katakan, butuh apa? Terdeteksi injeksi energi dan sumber daya. Logistik bertahap dapat ditingkatkan secara bertahap. Berwirausaha ada risikonya, apalagi dalam kondisiku ini. Kamu yakin mau ikut serta? Jangan lupa, aku mencintaimu. Hah? Sena, ngapain diam aja? Masuklah, semua cepat duduk. Yang dari ras dewa, jangan berebut kursi itu denganku. Dengar tidak? Kursi ini milikku, berdiri kau. Ada begitu banyak kursi. Kenapa kalian berdua harus berebut yang satu ini? Di samping masih ada kursi lain. Egon, cepat duduk. Sial, kursi itu seharusnya milikku. Arya, bukankah sudah waktunya memperkenalkanku? Izinkan aku memperkenalkan dengan sungguh-sungguh. Rekan proyek wirausaha di kawasan bisnis. Ini adalah tangan kananku, meski usianya lebih muda. Tapi pekerjaannya sangat solid, adik Ale. Ini adalah Raja Naga, Egon. Dan sahabat karibku, Ratu Energi, Hekal. Setelah kontrak ditandatangani, kita akan menjadi rekan proyek jalur dagang. Sudahkah kalian memutuskan? Tentu, aku bersedia menandatangani kontrak. Baik, demi kehormatan keluarga Linder. Dengan kelangsungan tanah ini sebagai saksi. Tidak memandang kekerabatan darah. Tidak membeda-bedakan status. Apalagi menggunakan keuntungan jangka pendek untuk membalas kesetiaan palsu sesaat. Hari ini, yang kutetapkan bersama kalian semua adalah perjanjian untuk berjalan berdampingan. Menyerahkan penyesalan satu sama lain. Betapapun banyaknya rintangan di depan, kita akan menghadapinya bersama, menyelesaikannya bersama. Setiap keputusan demi pertimbangan tim. Setiap kehormatan milik kita semua. Jika aku melanggar sumpah hari ini, semoga nama baik dan reputasi yang dikumpulkan keluarga Linder selama generasi menjadi ternoda karenaku terhapus sejak saat ini. Mulai hari ini, sudah janji mengajakku bergabung, kenapa tidak menungguku? Tak kusangka, kau benar-benar datang. Saudara-saudara, aku adalah Legolas Jupiter. Setuju menandatangani kontrak untuk menjadi mitra dalam proyek jalur dagang ini. Ternyata bangsa elf juga ikut serta. Ini tidak mudah. Kalau begitu, kita sudah lengkap. Mari tanda tangani kontrak. Aku, Aelia, menandatangani kontrak ini. Aku, Hekar Laya. Selus. IG. Yelini. Legolas. Mulai hari ini, kita adalah mitra. Berbagi jalur dagang dan nasib yang sama. Rute transportasi darat tahap pertama. Rantai industri dimulai, aliran dunia tak terbatas. Akan memasuki tahap formasi dagang militer. Tingkat risiko meningkat. Begitu dimulai, kita akan menjadi sasaran bagi kekuatan aliran tak terbatas tradisional dan pembunuh bayaran. Bagus, ayo hadapi mereka. Perjanjian tak mudah, Cat Logam. Dengan kafilah dagang berjaga berlayar megah. Kapal transportasi pertama kita akan melindungi lingkungan laut dengan ketat. Bahkan jika harus membayar biaya transportasi lebih tinggi. Ya, kita akan menjadi perusahaan logistik pertama yang ramah lingkungan di benua ini. Mitra kita bukan hanya umat manusia,
tapi semua benih dari semua benua di dunia yang mau berbisnis dengan kita. Baik, aku dukung. Kalau aku, Yigang, ada satu hal sangat penting. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Katakan, apa itu? Pergi berlatih. Persiapkan pertunjukan berikutnya yang lebih spektakuler. Apa? Kenapa aku lagi yang dipuji? Aku duluan. Tidak bisa, biar aku duluan. Ini benda berat, perlu tangkapan layar dan wawancara khusus. Bangsa raksasa memang kuat. Ayo berangkat. Logistik JD, resmi beroperasi. Area cakupan, umat manusia, bangsa elf, bangsa naga. Hukum militer memiliki hukumannya sendiri. Apakah bisa sampai di hari yang sama kemanapun? Benar, sampai di hari yang sama. Logistik J2, semua rute transportasi. Melaju ribuan mil sehari, tak terhalang cuaca. Tidak mungkin, kekuatan transportasi manusia terkuat sekalipun akan dibatasi oleh daratan dan langit. Seluruh benua bisa sampai dalam satu hari. Bagaimana dia melakukannya? Orang kita sedang menyelidiki. Segera akan ada kabar. Frekuensi transaksi cepat meningkat. Stabilitas ruang meningkat 8%. Pertempuran ini ramai sekali. Semua berkat aku. Musuh, jangan terlalu nekat, aku yang jagain. Jangan bilang, memang ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Jangan-jangan kamu mau. Apa yang kamu pikirkan, aku mau kamu. Mengembangkan bisnis transportasi udara. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Sudah lama aku tahu. Di mata wanita ini. Aku yang paling spesial. Selamanya bukan aku yang membantumu. Urusan aneh ini. Benar-benar menunggu sebuah kesempatan. Fungsi simpul dagang terbentuk. Siaran langsung ambil lonceng hari ini. Selamat, tuan rumah berhasil naik level. Mendapatkan izin untuk memberikan kekuatan magis pada peralatan beracun dan benda-benda lainnya. Bagus sekali, sekarang aku bisa membantu pekerjaan. Pemberian kekuatan magis. Kerjasama yang menyenangkan. Ayo, kita masih punya hal lebih penting untuk dilakukan. Jangan-jangan, dia yang selalu disukainya. Pesanan baru, dikonfirmasi, 17. Tujuan pengiriman, kelompok herbal Beijing umat manusia. Catatan, keterlambatan pengiriman akan memicu hukuman pelanggaran. Semua pesanan ini, semuanya mengarah ke hubungan militer manusia. Ini misi yang mustahil diselesaikan. Nona, tanpa kekuatan militer kerajaan, tidak ada kafilah dagang yang bisa memasok bahan-bahan obat itu. Sistem sudah otomatis menerima semua pesanan ini. Denda pelanggaran kontrak sangat besar. Dan akan memicu kepailitan. Yang Mulia Raja Besi, rencana kita sudah berhasil. Kami sudah memesan. Dan mereka harus mengirimkannya. Buktinya, nanti semua yang datang ke sini akan dipersembahkan untuk Yang Mulia. Kami bangsa Undead tidak pernah bekerja sama. Kali ini cuma karena menghormati majikanmu. Ya. Jangan lupa janji yang kau buat pada kami. Atau akan kucongkal matamu. Dan isi perutmu untuk dijadikan rebusan. Tenang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Lanjutkan sesuai rencana. Tuangkan ramuan ini ke semua benih ini juga. Saat kau sadar ada yang salah dengan benih-benih ini, sudah terlambat. Semuanya sudah diatur dengan baik. Selamat berbisnis, Nona kecil. Saudara, mengirim barang ke tempat itu. Bukannya sama saja bunuh diri. Betul, aku tidak berani pergi. Aku masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Aku keluar. Aku juga keluar. Mungkin dia berkolaborasi dengan roh jahat. Dan ingin menjadikan kalian tumbal. Tak kusangka kau orang seperti ini. Menyuruh kami mati sia-sia. Tenang dulu, dengarkan aku. Aku sama sekali tidak berkolaborasi dengan roh jahat. Tapi pesanan-pesanan ini harus dikirim. Pesanan harus sampai. Itu prinsip JD Logistics. Tenang saja. Untuk pengiriman kali ini, aku akan ikut langsung. Aku juga tidak tenang. 11-11. Roh jahat. Bukannya itu pemuda yang menari itu. Penari pria berotot emas. Aku adalah Raja Naga. Pemuda penari apaan? Dia Raja Naga. Dengan dia mengawal. Aku jamin kalian semua akan pulang dengan selamat. Pesanan-pesanan kali ini adalah kesalahan pemeriksaan kami. Aku sedang menyelidikinya. Sekaligus, aku janji. Untuk semua kusir yang ikut pengiriman ini, akan dapat gaji 3 kali lipat.
Bagus, aku mau ikut. Bukannya kau bilang mau keluar. Itu cuma bercanda, ayo cepat berangkat. Ini, polusi sihir hitam. Berhenti semua, muatan ini bermasalah. Segera beritahu tim pengiriman. Semua barang yang dikirim hari ini harus ditarik darurat. Makanan terkontaminasi sihir hitam. Jika manusia biasa memakannya, akibatnya tak terbayangkan. Ini masalah besar. Cepat, turunkan semuanya. Dengan kecepatan ini, besok lusa sudah sampai. Sebenarnya bisa lebih cepat, tapi butuh. Butuh apa? Ikut aku kembali, aku akan suruh prajurit naga. Terbang sekali saja, selesai. Tapi syaratnya, kau harus jadi istri naga. Aku harus istirahat, besok pagi masih harus melanjutkan perjalanan. Pemuda penari ini masih bermimpi menikahi tuan roh kita. Mimpi di siang bolong. Banyak bicara lagi, kalian semua aku pecat. Barang sudah sampai, silakan tanda tangan. Oh, Lia dari Kaunti Lingde. Tak kusangka kau datang sendiri. Kalau sudah datang, jangan pergi lagi. Siapa berani? Makhluk comberan macam apa? Berani muncul ke permukaan. Dengan satu pukulan, aku bisa mengguncang tempat ini. Jangan bertindak, kami hanya datang mengantar barang. Cuma sekumpulan sampah, tenang saja. Selama aku di sini, takkan ada yang bisa mendekatimu. Aduh, tiba-tiba jadi keren banget sih. Pesanan ini sudah diterima, kami akan segera pergi. Dan mulai sekarang, kami takkan menerima pesanan kalian lagi. Ini namanya tanda terima. Aku bahkan belum membukanya untuk melihat isinya. Buka dan lihatlah untukku, apa isi kiriman ini. Apa? Sihir hitam? Barang-barang ini sudah terkontaminasi sejak lama. Gudang itu, kejutan hari ini cukup sampai di sini. Aelia, kita akan bertemu lagi. Situasinya buruk, kita harus cepat kembali. Kita harus melancarkan serangan balasan. Pertama, selesaikan masalah kontaminasi sihir hitam. Apa rencanamu? Bukan cuma gudang yang bisa terkontaminasi. Dalam perjalanan pun bisa rusak, loh. Dengan ini, hal seperti itu takkan pernah terjadi lagi. Struktur komposit tingkat tinggi. Isolasi energi, anti penyegelan internal dan eksternal. Maka barang yang dimasukkan ke dalamnya sama sekali takkan terkontaminasi energi asing. Seluruh kota, kecuali penerima resmi, tak bisa membukanya. Selanjutnya, kita bangun ulang gudangnya. Kita buat wadah pelindung berukuran besar. Ada masalah besar, Nona. Gudang terkontaminasi sihir hitam parah. Tuan Legolas sudah memurnikan gudangnya. Tapi kota sudah menerima barang-barang yang terinfeksi sihir hitam. Sekarang baju besi di sana rusak parah. Sang tuan sudah berangkat lebih dulu untuk menanganinya. Tapi tadi, pelayan yang kembali bilang situasinya buruk. Kekurangan tenaga. Situasi genting, kita harus bergegas ke sana. Sekarang sudah larut malam, jaraknya jauh. Hanya bisa besok pagi. Tak sempat, aku harus segera berangkat. Kau bilang terbang lebih cepat. Situasi darurat, aku siap kapan saja. Tapi, wilayah dewa, kontrol udara ketat. Mustahil mengizinkan naga masuk. Tak peduli lagi. Kita pergi. Baik. Pergi, Ula. Aelia. Kalau pulang, ingat perbaiki jendela ini. Komandan, ada belasan pasien lagi yang datang. Mohon periksa mereka lagi. Aku segera ke sana, tahan sebentar. Gunakan api sihir hitam, tak bisa dimurnikan. Kalau prajurit naga yang mengantar barang, efisiensi kita akan lebih cepat, ya. Sudah kubilang, ikut aku pulang. Jadi permaisuriku, semua biaya aku tanggung. Kita kan sudah mitra. Sumber daya cukup buat kita berhemat, kan? Lagi pula, proyek kita ini bahaya.
Berhenti. Melanggar peraturan, masuk wilayah manusia tanpa izin. Dilarang menyediakan konstruksi. Serangan dari bawah. Kau lihat dia dalam situasi ini. Mungkin beri dia pelajaran. Mengerikan, tolong, cepat laporkan. Puaskah? Ayo pergi. Kau datang. Area terkontaminasi sihir hitam. Hanya tersisa di sini. Terima kasih banyak. Ada lagi yang bisa kubantu. Ini bubuk penyembuh, siramkan ke tanah. Tak masalah, biar aku yang urus. Serahkan di sini padaku. Serahkan di sini padaku. Kamu cepat kembali. Masih banyak hal yang perlu kamu tangani. Baik, hari ini aku akan mengirimkannya sejak pagi buta. Begitu banyak dokumen yang datang. Pengumuman militer, menyangkal menerima logistik legal apapun. Mengendalikan JD Logistics. Bersekongkol dengan arwah, mengacaukan tatanan militer pemerintahan. Pemberitahuan pembekuan ban, berlaku segera. Mereka tidak ingin aku melanggar kontrak. Mereka ingin agar aku tetap dianggap melanggar meski sudah menyelesaikannya. Nilai probabilitas sengketa jarak menengah dalam perintah terus menurun. Peringatan. Tahap perang hidup telah memasuki periode pemerasan aturan. Tidak dapat dibatalkan melalui penjelasan konvensional. Kenapa ini bisa terjadi? Akses lokal bukan termasuk kesalahan teknik. Batas atas tempat bangunan. Tipe pesta. Tabrakan aturan kekuasaan. Aturan bangunan, logistik, sistem sedang. Ditimpa oleh aturan pemerintahan tingkat lebih tinggi. Siapa? Nona Arya, aku datang untuk membantumu. Ayah sendiri yang datang. Jika Anda bersedia menggabungkan logistik, basis ke dalam sistem keluarga kerajaan, masalah-masalah ini bisa hilang malam ini. Semua ini adalah ulah kalian, kan? Hanya ada satu kesempatan ini. Kau harus membuat keputusan. Membuat keputusan yang benar masih belum sampai harus mempertaruhkan nyawa. Keluarga kerajaan rela mengorbankan rakyat untuk melawanku. Mereka sudah kehilangan kehormatan mereka. Bahkan jika aku bangkrut, aku tidak akan ikut serta dalam kelicikan mereka. Apa? Ini semua tidak beres. Ayah. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapapun, boleh memasuki kamar tidur Raja Iblis. Siapa yang berani menghalangiku? Hari ini, aku harus bertemu Raja Iblis. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayah, kenapa ada sihir hitam di sini? Ayah, kamu baik-baik saja. Darius, kamu sudah kembali. Kerajaan telah disusupi sihir hitam. Ini pasti perbuatan Ratu Lina, kan? Iya, dia. Sekarang informasinya sangat mendesak. Dia pergi ke County Lin. Dengan cara apapun. Kamu harus dapatkan kunci rune ahli waris keluarga Lin. Tapi, ini milik keluarga Arya. Hanya dengan mendapatkan kontrak keluarga Linda, baru kamu bisa menemukan tongkat kerajaan, mewarisi tahta, dan menjadi penguasa sejati benua ini. Tapi ayah, aku dan Arya. Siapa? Siapa yang mengganggu istirahat raja? Cepat pergi, kalau tidak pergi sekarang akan terlambat. Aku akan segera kembali untuk menyelamatkan ayah. Kenapa mereka semua ingin merebut tanah? Keluarga Linda, begitu memaksakan. Terlalu kejam. Sebuah cetak biru melihat kesulitan di layar. Mendeteksi ketidakstabilan rantai logistik. Membangun struktur node atap. Membangun stasiun transit kargo. Node sedang dibuat. Perekaman atap dimulai. Alur kargo terikat. Bagus. Di sini sudah ada stasiun transit kargo. Nomor kargo dikonfirmasi. Perekaman node selesai. Node logistik dasar selesai.
Nilai pengalaman naik. Sihir bangunan meningkat level. Mendapatkan izin pemberdayaan permata. Selanjutnya butuh lebih banyak bangunan. Perlu cepat naik level. Arya, aku membuatkanmu jubah baru. HM. Peringatan, sihir bantuan eksternal terdeteksi. Level sihir bangunan meningkat. Membuka autentikasi keunikan struktur. Verifikasi keaslian diaktifkan. Hak akselerasi Grelan tidak dapat menyalin sistem kargo pertumbuhan stabil. Akan dinonaktifkan secara otomatis. Mulai sekarang, rute dagang ini hanya mengenalimu. Zona A normal, zona B juga normal. Node berjalan normal, rekaman jalur selesai. Bahaya, menjauh. Itu dia. Kemana saja dia selama ini? Nona, operasi logistik telah kembali normal. Aku tahu. Sekarang fokusnya adalah membangun kembali infrastruktur. Apa itu? Sejak pembangunan ulang terakhir, rumah-rumah warga Lin County jauh lebih kokoh. Tapi fasilitas publik masih kurang. Orang-orang tidak punya tempat untuk bersantai. Dan ada juga hewan-hewan liar yang perlu ditampung. Nona, Anda terlalu lelah akhir-akhir ini. Istirahatlah sebentar. Tidak apa. Masalah keamanan anak-anak ini harus segera ditangani. Pusat komunitas, pusat aktivitas, suaka hewan kecil. Jumlah mutiara bertambah. Nilai kecerdasan naik. Kepuasan terkenal meningkat. Selanjutnya, ada yang lebih menarik. Kamu tiba-tiba menghilang, lalu tiba-tiba muncul lagi. Sebenarnya kemana saja? Aku hanya menyusuri jalur dagang. Ingin melihat apakah bisa membantu. Charles, jika kau berniat menyakitinya, aku akan menghentikan permainanmu. Mengapa aku akan menyakitinya? Dia kan. Kalian sedang membicarakan apa? Nona, buruk, utusan kerajaan sudah sampai gerbang kota. Mereka meminta Anda membongkar bangunan ilegal dalam 3 hari. Mengapa? Katanya mendapat laporan. Raja belum menyetujui renovasi Lin County. Aku harus pergi melihat. Tunggu di sini. Aku ikut denganmu. Mungkin bisa membantu. Atas perintah Raja, Tuan Lin County diberi waktu 3 hari. Untuk membongkar semua bangunan ilegal yang baru dibangun. Termasuk pos rute dagang dan taman suara. Tunggu dulu. Semua bangunan di Lin County adalah bangunan yang sesuai aturan. Kalian tidak punya alasan untuk meminta aku membongkarnya. Maaf, Nona. Ini perintah Raja. Tunggu. Kau adalah... Aku pendukung keadilan. Aku mengerti. Kalau begitu, Tuan Lin County. Masalah ini perlu kami verifikasi ulang. Kami akan pergi sekarang. Selesai. Begitu saja, apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Mungkin mereka teringat. Ada urusan lain yang harus dilakukan. Peringatan, gangguan terdeteksi untuk pelacakan. Dokter militer, kepala tim pengintai. Fenomena ini, aku pernah melihatnya sebelumnya. Benarkah? Di mana? Kapan? Di tempatku dulu tinggal. Siapa sebenarnya kamu? Peringatan, tingkat ancaman lokasi meningkat. Perhatian, tingkatkan kewaspadaan. Aku mendengar kabar, sang pangeran kabur dari rumah. Itu kabar apa? Apa hubungannya denganku? Hah? Kau tidak peduli dengan keberadaannya. Dia sudah membatalkan pertunangan denganku. Sudah tidak ada hubungan lagi. Lagi pula, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Untuk apa peduli? Mungkin, pembatalan itu bukan keinginannya. Tapi, dia tidak menghalangi, bukan. Kalau saja dia tahu tunangannya adalah kakakmu. Dia pasti tidak akan setuju untuk membatalkannya. Sekarang dia sangat menyesal. Penyesalan adalah hal yang paling tidak berguna. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Beberapa hari ini, terima kasih banyak, Kak. Sudah repot-repot mengurus jalan hidup kita. Terima kasih, Kak. Untukmu, aku bisa melakukan apa saja. Kamu sedang memikirkan apa? Kak, aku sedang memikirkan jadwal kepulangan kita kali ini. Sudah kubilang, jangan khawatir. Selama aku ada, aku akan selalu di sisimu.
Kamu tahu wajahmu yang memerah itu sangat imut. Sudah, jangan dibahas. Aku pulang dulu. Lari cepat-cepat kenapa? Aku kan tidak akan memakanmu. Peringatan, fluktuasi emosi berlanjut. Kecepatan fluktuasi emosi meningkat. Disarankan untuk melakukan kalibrasi emosi. Kalibrasi emosi, bagaimana caranya? Zhuge, itu terserah kamu untuk mencari caranya. Sepertinya aku harus memikirkan masalah perasaan ini. Berdasarkan intelijen terbaru, ada kemungkinan seseorang menyusup ke Lin County untuk melakukan sabotase. Kita perlu meningkatkan patroli, terutama di malam hari. Setuju, kita memang membutuhkan sistem pengawasan internal. Di sini, dan sini, bisa dipasang. Di dalam pos kita sendiri juga perlu. Maksudmu mengawasi orang kita sendiri? Tidak, ini untuk melindungi mereka. Jika ada yang dipaksa atau dimanfaatkan, kita perlu mengetahuinya secepatnya. Ini mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan, maka kita perlu menjelaskannya dengan baik. Kepercayaan itu dua arah. Ale, kamu menghilang beberapa hari. Sebenarnya kemana? Kak, maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi aku pasti tidak akan menyakitimu. Konflik batin sang kakak. Adik yang paling kupercaya pun menyembunyikan sesuatu dariku. Siapa lagi yang bisa kupercaya? Peringatan, kasus ini mengganggu rumah tangga. Sepertinya, aku salah menaruh perhatian. Ini tepat yang kita butuhkan. Tidak hanya bisa memacu ekonomi, tapi juga menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi penduduk. Semuanya, aku memutuskan untuk membangun sebuah kompleks komersial besar. Maksudmu, sekarang, iya, justru karena situasi tidak stabil, kita lebih perlu mengokohkan fondasi ekonomi. Daripada terombang-ambing oleh gejolak sesaat. Kak, kamu yakin bisa melakukannya? Pasukan Linde membutuhkan ini. Bagaimanapun juga, aku harus bertahan. Dalam hal konsumsi energi sihir, aku akan membantumu. Aku percaya keputusanmu. Energi sihirmu sangat tidak stabil, cepat berhenti. Tidak, aku harus melanjutkan. Butuh bantuan. Tidak usah. Jangan mendekat. Fluktuasi emosi tidak terukur dan muram. Maaf, aku perlu berkonsentrasi. Aku mengerti. Aku akan patroli di pinggiran. Kamu jaga keselamatan. Kak, kamu baik-baik saja. Aku tidak tahu kenapa, setiap kali semakin dekat. Sihirku jadi. Mungkin kamu perlu istirahat sebentar. Tidak bisa, aku harus menyelesaikan proyek ini secepatnya. Hari ini gelombang sihir sangat aneh. Sebenarnya aku kenapa? Sepertinya Raja Naga belum menyadari bahwa ketulusan hatinya sedang menghancurkan tuan tanah yang imut ini. Gadis kecil, bagaimana rasanya jatuh cinta? Sekarang adalah bagian terpenting. Pusat komersial ini adalah terdeteksi fluktuasi emosi, hati-hati. Stabilitas sihir menurun. Energi sihirnya sekarang tidak stabil. Dia butuh perlindunganku. Fokus, lupakan semua yang lain. Apa yang terjadi? Hentikan, cepat. Jangan mendekat. Aku bisa. Aku harus menyelesaikannya. Peringatan, inti sihir tidak stabil. Melakukan penyesuaian sihir mendalam. Tidak, aku harus menyempurnakan kompleks komersial. Untuk Linde Army. Tanah ini tidak boleh direbut oleh orang-orang berhati busuk. Aku butuh sihir yang lebih kuat. Ini bisa menyebabkan konsekuensi yang tak terduga. Aku bersedia mengambil risiko. Demi Linde Army, aku harus menjadi lebih kuat. Membuka kunci sihir bangunan tingkat tinggi. Selesai. Sejak hari aku melunasi hutang, Linde Army tidak akan tunduk pada kekuasaan otoritas manapun. Sepertinya kau akhirnya mulai menunjukkan kekuatan sejatimu. Siapa kau? Kau akan segera mengetahuinya. Bersiaplah menyambut takdirmu. Elia Linde. Siapapun itu, aku akan melindungi Linde Army dan rakyatku. Kakak, kau baik-baik saja.
Mungkin kita harus berhenti sebentar. Tidak, sekaranglah saatnya menunjukkan kekuatan kita. Perhatikan baik-baik, inilah masa depan Linde Army. Kita berhasil. Linde Army sedang menjadi sebuah kerajaan bisnis yang sesungguhnya. Indeks ekonomi tumbuh secara eksponensial. Memperluas skala bisnis lebih jauh. Membangun jaringan perdagangan cepat. Hebat, gadisku. Tapi jangan lupa. Semakin besar kekuasaan, semakin besar tanggung jawab. Siapa kau? Apakah kau leluhurku? Masih banyak yang harus kau pelajari. Nak. Apapun tantangan di masa depan, aku akan hadapi dengan caraku sendiri. Mendeteksi metode percepatan pertumbuhan ekonomi. Saran, perluas peta bisnis. Mulan, kita butuh pemikiran baru. Kita perlu memperluas pengaruh kita. Lebih jauh. Ada saran, aku bisa membuat lebih banyak pakaian ajaib. Untuk dijual ke lebih banyak orang. Aku bisa membuat para bangsawan berebut datang untuk pesanan khusus. Nona muda, aku punya banyak uang. Kenapa kau harus mencari uang sendiri? Karena hanya jika Linde Army sendiri bisa menghasilkan keuntungan, masalahnya akan terpecahkan. Semuanya, bertindaklah masing-masing. Memanggil lebah sihir. Jalan terlalu lambat, aku akan membawamu terbang. Boleh, tapi jangan lagi menyebut ingin menikahiku. Maaf, aku tidak bisa menuruti permintaanmu. Laba-laba, siapa yang menyuruhmu memeluknya? Peringatan, mendeteksi fluktuasi emosi signifikan, bahaya. Turunkan aku sekarang. Apa kau sangat membenciku? Bukan. Oh, kalau begitu, suka dong. Maksudku bukan begitu. Sepertinya, yang kau sukai adalah dia. Teman-temanku, aku menyukai semuanya. Aku mengerti. IG. Kakak, ikut aku. Ubah. Nona Lia, kami telah mengembangkan kristal sihir yang dapat menyimpan memori. Ini bisa membuat semua kenangan indah bertahan lama. Bagus sekali. Ini adalah hard drive solid dunia sihir. Bisa digunakan untuk menyimpan banyak hal. Kalau begitu, bisakah aku menggunakannya khusus untuk menyimpan memori tentang kakak? Pangeran kecil yang bermain-main dengan perasaan seorang tuan kecil. Ingin menjadi senjata terkuat kami yang tersegel. Dan itu sebuah kesalahan. Energi jahat mulai bergerak. Dia belum tahu, pertempuran berdarah. Yang dahsyat akan segera tiba. Aku akan mencari Heartlanders untuk mendapatkan benda itu. Pasti bisa melindunginya. Menurut leluhur, robot punya kemampuan konservasi sihir. Mereka bisa memindahkan sihir seseorang ke orang lain. Aelia, izinkan aku menyukaimu. Dengan cara yang sunyi ini. Tetua suku Elf, kenapa kau kesini? Jika Elf mengalami kesulitan, katakan saja, sahabatku. Kedatanganku kali ini tak ada hubungannya dengan sukuku. Hanya untuk gadis kecil itu. Jika kalian setuju bekerja sama, aku rela menukarnya dengan 1000 tahun kultivasiku. Kenapa kau begitu peduli pada manusia ini? Umurnya hanya sekejap mata bagimu. Karena dia adalah Aelia Lin. Aelia Lin. Selamat datang di Lin Financial Exchange. Di sini ada sistem keuangan sihir paling mutakhir. Dan lingkungan transaksi paling adil. Untuk mewujudkan mimpi kekayaan Anda. Tapi, amankah menaruh uang di pusat transaksi baru ini? Kami punya firewall profesional sendiri. Sangat aman, beroperasi normal. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa diretas? Apa itu di luar jendela? Kenapa gelap sekali? Bahaya.
Kontak sihirmu terputus. Ada cara apa untuk mengusir? Kembali dan lihat. Dapat. Aelia, Lin. Demi kehormatan keluarga Lin. Aku minta izin membuka perpustakaan bantuan sistem pertahanan. Aktifkan sistem pertahanan suci keluarga Lin. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Astaga, mata uang sihirku hilang. Siapa dalang di balik semua ini? Bagaimana ini? Uang kita habis. Batu kristal pencatat memori rusak. Semua kontrak sihir tidak berlaku. Apa kita ditipu? Bisa merusak firewalku. Kekuatan lawan ternyata tidak main-main. Pasti penanggung jawab di sini yang menilap harta kita. Kembalikan uangku, kembalikan. Mohon semua tetap tenang. Sedang saya selidiki masalahnya. Sudah kubilang dari dulu. Dia adalah kutukan bagi pasukan Lin. Selama wanita sial ini tidak pergi, baik kalian maupun aku, tidak akan hidup tenang. Yang punya hutang, serahkan. Pergi, keluar dari sini. Pernahkah kalian berpikir, jika aku pergi, siapa yang akan membantu kalian menemukan uang itu? Kakek tua ini, coba pikirkan dengan akal sehat. Kalian adalah penyihir terhebat di tanah ini. Hari ini, mengumpulkan kalian secara darurat. Untuk membentuk pasukan penjaga tatanan sihir pertama di benua kita. Pastinya kalian semua juga sudah tahu. Serangan sihir hitam yang kuat berhasil menembus semua pertahanan kita. Seolah sangat memahami struktur internal kita. Maksudnya, aku perlu membangun firewall tingkat tinggi. Untuk Lint Exchange. Firewall itu apa? Buat firewall tingkat tinggi. Firewall itu apa? Ini sistem yang mengatur ketat semua jenis izin akses. Sistem penghalang sihir terenkripsi. Untuk melindungi kita dari pengkhianat dalam. Apa? Ada mata-mata di antara kita. Keadaan sedang tidak aman, patroli harus lebih waspada. Tingkatkan kewaspadaan. Laporkan segera jika ada hal mencurigakan. Raja Naga yang Agung, rela sekali menjadi pengikut seorang gadis kecil. Kamu masih ingat tujuanmu datang ke sini? Kalau dia menikah denganku, semua miliknya jadi milikku. Jangan lupa, pesaingmu bukan cuma satu. Kalau tidak segera merebut hatinya, kamu tidak akan ada kesempatan lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Siapa dalang di balik semua ini? Kita harus segera menemukan orang ini. Kalau tidak, pasukan Ling akan hancur. Dan satu hal lagi, sebelum itu, jangan sekali-kali pergi sembarangan lagi. Nona, cepat keluar. Pasti uang kami kamu pakai untuk bayar utang. Ini menyangkut harta benda, wajar mereka marah. Tidak bisa disalahkan. Semuanya, mohon tenang. Saya janji akan mengembalikan harta kalian. Dengan apa kamu menjamin? Siapa yang percaya pada penipu? 24 jam. Saya janji akan memberi jawaban yang memuaskan. Sepertinya aku memang lupa. Alasan awal datang ke sini. Awalnya hanya ingin mendapat persetujuannya. Kok jadi jatuh cinta padanya? Penyerang kita terlalu paham. Pola pertahanan kita. Siapa gerangan orang ini? Nona, bahaya. 90.000 tetes energi masuk. Egon ada di tangan. Kenapa tidak dilaporkan? Cepat laporkan, akan ada monster. Ayo, lawan sihir dengan sihir. Arya, Lin, demi nama keluarga Lin. Panggil sihir terlarang. Keluarga Lin pantang menyerah. Sekarang waktunya membereskan monster-monster ini. Kalau urusan monster, Egon yang paling jago. Tapi, Egon ada di luar. Kenapa monster masih begitu kuat? Peringatan, aktivitas makan muncul lagi di Suzhou. Akan menyebabkan kebakaran dan awan mengalir, akan menurunkan Dingchang. Sitong, kamu bohong, aku tidak. Maaf, tadi aku lengah saat patroli. Tidak segera mendeteksi invasi monster. Egon, sekarang bukan waktunya menyalahkan. Kita sekarang harus bersatu. Melindungi pasukan Linge. Biarkan aku yang menghabisi mereka. Terima kasih, Egon. Pasukan Linge bukan wilayahmu. Tapi kamu rela membantu menjaganya. Senang bisa mengenalmu. Kalau benar-benar ingin berterima kasih, nikahlah denganku. Aku menyentuh satu kontak, langsung mulai tidak melanggar janji padamu.
Apa ini? Energi jahat ini sedang mencoba menerobos pelindungku. Aku tidak boleh membiarkannya berhasil. Energi lawan terlalu kuat, aku belum bisa melawan. Kamu butuh ini. Pakai. Sihirmu akan langsung mencapai level maksimal. Rasa lelah hilang begitu saja. Kalung penambah sihir ini. Hanya kamu yang bisa mengendalikannya. Aku? Kenapa hanya aku? Karena sihir berasal dari hati. Sihir ini hanya cocok untukmu. Terima kasih. Dari mana kamu dapatkan ini? Kamu tidak perlu tahu asalnya. Kamu hanya perlu tahu bahwa keluargamu meniru dengan sepenuh hati hingga habis. Tidak ada kesedihan. Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku. Kenapa kau begitu baik padaku? Karena leluhurmu pernah menyelamatkanku. Oh, begitu rupanya. Aku toh lebih tua 2000 tahun darimu. Mana mungkin aku mengaku menyukaimu? Yang paling penting sekarang adalah menemukan dalangnya. Dan mengembalikan ketertiban di pusat perdagangan. Kita tidak bisa terus bertahan saja. Baik, mari kita hadapi lawan ini. Aku tidak mau, dia gila, aku harus kabur. Paman Kaisar, mau kemana? Bagian yang seru belum dimulai. Kau sudah mau pergi? Tuan Parisna, aku sudah berusaha maksimal. Tidak, belum. Kau belum mengerahkan seluruh kemampuanmu. Perlu kuajari caranya. Menjadi pelayan yang layak bagi tuannya. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Pasti akan memuaskan tuan. Tidak ada kesempatan lagi. Nilaimu sudah habis. Sihir hitam lagi. Ada yang aneh di hutan sana. Kelihatannya mirip sihir hitam. Dan energinya tiba-tiba melonjak drastis. Mari kita periksa. Kali ini aku tidak ingin hanya bertahan lagi. Kalau kita tunggu dia datang sendiri. Ketertiban di County Lingde akan kacau lagi. Tapi, sebelum itu, kita harus melakukan satu hal lagi. Beberapa orang hanya berguna setelah mati. Tuanku, kau akan segera kembali ke dunia ini. Ayo, musuh yang bersembunyi. Sudah selesaikan urusan itu. Dia sudah menyerap energi yang cukup untuk menggunakan sihir hitam. Kita harus menemukannya sebelum dia menemukan kita. Dia? Siapa dia ini? Kenapa berkali-kali menyerang kita? Zijian, maaf. Aku harus jujur padamu tentang satu hal. Nanti saja, kita akan bertempur. Huang Ting sudah tercemar. Ada kekuatan yang lebih kuat di balik ini. Itu adalah kehendak jahat yang telah disegel. Selama ratusan tahun, ia sedang bangun. Kehendak jahat. Ya, Raja Sihir Hitam, 2000 tahun lalu. Dia dikalahkan oleh leluhurmu dan leluhurku. Dan disegel di bawah tanah keluarga Lingde. Hanya cincin yang mewakili kontrak tanah keluargamu yang bisa memecahkan segel ini. Ratu Sarina yang sekarang menginginkan kontrak tanahmu untuk memanggil kembali Raja Sihir Hitam ke dunia ini. Melia, jika kau harus menghadapi semua ini, hidupmu ada di tanganmu. Ya, aku harus menghadapinya. Apakah kalian bersedia menjaga dunia ini bersamaku? Bersedia. Tidak ada waktu lagi, dia datang. Cucu Kaisar, ini satu-satunya kontribusi berhargamu. Tuanku tercinta. Kau akan segera kembali ke dunia ini. Kakak, sebelum bertempur, aku harus jujur padamu tentang satu hal.
Apa kau akan memberitahuku bahwa kau selalu menyembunyikan identitas aslimu sebagai putra kekaisaran? Ya, makanya hari ini aku tidak menyamar sebagai rakyat biasa. Hanya saja tidak menyangka kau sudah tahu dari dulu. Sejak kau tiba-tiba pergi beberapa hari lalu dan kembali. Aku sudah curiga kau menyimpan rahasia dariku. Sudah kubilang, kau tidak seharusnya berbohong pada wanita pintar. Ekspresimu saat melihat perbedaan di jalur perdagangan yang disita sudah mengungkapkan identitasmu. Tapi aku tetap ingin mendengarnya langsung darimu. Kau menyamar sebagai rakyat jelata untuk mendekatiku. Sebenarnya apa tujuannya? Apakah kau juga mengincar media keluargaku? Aku, kakak. Kenapa kalian semua ingin merebutnya? Rahasia apa yang dia miliki sebenarnya? Bukan begitu. Aku menyesal karena saat itu tidak menemuimu. Langsung menyetujui pengaturan istana. Dan membatalkan pertunangan kita. Aku ingin merebutmu kembali. Kalau begitu, katakan saja langsung padaku. Kenapa harus membohongiku selama ini? Guang Fei, selama ini aku sangat mempercayaimu. Aku takut kau tidak menerimaku. Kau pernah bilang, bagaimanapun juga. Pertunangan itu kubatalkan dengan sukarela. Jika sejak awal kau tahu siapa diriku sebenarnya, kau pasti tidak akan mau menghiraukanku. Jadi kau mengikutiku untuk merebutku kembali. Tapi ayahku menyuruhku mengambil cincin kontrakmu. Kalau tidak, aku tidak bisa mewarisi tahta. Percayalah padaku, aku tidak akan melakukannya. Baik, aku percaya padamu. Apa? Sedang apa? Kau gila. Dia cuma lelaki busuk. Tidakkah kau takut dia mengkhianatimu? Bagaimana bisa kau memberikannya begitu saja? Kalau mau memberi, berikanlah padaku. Jika dia menggunakan cincin ini untuk membuka formasi iblis, gerbang neraka akan terbuka. Dan dunia manusia akan menjadi tempat berburu neraka. Sejak hari pertama kita menjadi rekan. Aku sudah bersumpah untuk mempercayai setiap orang di antara kalian. Ini tidak ada hubungannya dengan gender. Aku akan membuktikan dengan kemampuanku sendiri. Untuk mendapatkan pengakuan ayah. Nanti, maukah kau menikah denganku? Lambat laun kau akan mengerti. Hubungan sebagai rekan lebih kuat dari pernikahan. Suara apa itu? Datang tepat pada waktunya. Berikan cincin kontrak itu padaku. Kenapa kau begitu ingin mendapatkan cincin akselerasiku? Kenapa kau begitu ingin mendapatkan cincin akselerasiku? Aku menginginkan benda ini. Menginginkan benda ini. Masih belum sadar juga. Energi sihirku saat ini sudah level maksimal. Kau bukan lawanku. Oh ya. Apa? Aku tidak perlu menjadi lawanmu. Asal ada tawar-menawar, kau akan menurut dengan patuh. Lepaskan dia. Jika kau menyakitinya, aku tidak akan mengampunimu. Melepaskannya boleh saja. Asal kau berikan cincinmu padaku. Merebut dengan paksa tidak ada gunanya. Hanya jika kau menyerahkannya dengan sukarela, segel tuannya akan terlepas. Serahkan, kalau masih ragu, nyawanya tidak akan selamat. Lilia, jangan berikan padanya. Buka suratnya. Mendeteksi lonjakan energi sihir hitam. Disarankan menggunakan naga ketenangan. Baik. Aku berikan padamu. Tapi kau harus melepaskan orangnya dulu. Ya. Begitulah. Bawalah dia ke sini. Jangan coba-coba bermain curang. Kau begitu peduli pada teman. Tanpa teman. Apa artinya melakukan hal besar? Cepat bawa ke sini. Siapa tahu kau punya jebakan lagi. Mari kita bertemu di tengah. Naga cermin dingin, bangun seketika. Apa? Kau berani bermain curang denganku? Bangunan selesai. Naga cermin dingin, evolusi atribut absolut. Ini, energi jahat Selena, sedang diusir dari tubuhnya. Saatnya kau gunakan asap pekat untuk berevolusi. Api klan merah. Kau kalah, Selena. Katakan padaku. Siapa dalang dibalik semua ini? Bagus, masalahnya akhirnya teratasi. Akun kembali normal, uangku kembali. Luar biasa, uangku juga kembali. Masalah sistem transaksi sudah bersih. Fungsi kristal memori pulih. Dan perlindungan upgrade telah diterapkan. Upgrade firewall berhasil. Level keamanan meningkat menyeluruh. Hekal, kau baik-baik saja. Tak kusangka Huang Ting terkikis separah ini. Apa ayahku juga terlibat? Ayahmu dikendalikan oleh sihir hitam. Dia juga dikendalikan. Setiap orang tidak sempurna, punya kelemahan. Raja sihir hitam memanfaatkan kelemahannya untuk mengendalikan pikiran dan tindakannya. Maaf, aku selalu tahu. Tapi aku tak pernah bisa memberitahumu. Kenapa tidak bisa kau katakan padaku?
Bangsa elf tidak boleh mencampuri perselisihan ras manapun. Hari ini aku sudah melampaui batas. Terlalu jauh, lalu bagaimana? Kau tidak melakukan hal buruk. Melampaui batas berarti tidak layak. Lagi menjadi tetua bangsa elf. Kedepannya, hanya bisa mengandalkan toko jahit di kota. Atau, jadikan itu toko jahit terbesar. Lebih menarik daripada jadi tetua elf. Maaf, semua ini demi aku. Saat aku masih elf kecil, umat manusia memburu dan membantai kami besar-besaran. Leluhurmu yang menyelamatkanku. Maaf, aku bahkan tidak tahu. Umat manusia punya sejarah seperti itu. Bangsa elf terlahir dengan kebijaksanaan yang melampaui ras lainnya. Membuat umat manusia saat itu sangat khawatir. Dan leluhurmu menyelamatkanku. Membuat bangsa elf percaya bahwa manusia masih memiliki keberadaan yang baik dan hangat. Tempat lain tak bisa kuatur. Tapi aku jamin selama di Lingde County, bangsa elf akan selalu menjadi bangsawan. Bangsa naga awalnya juga menjaga jarak dari manusia. Tapi karena Arya, karena kau, aku berubah. Terima kasih, teman-temanku. Benar, umat manusia masih punya harapan. Ya, kami akan membantumu menyelamatkan ayahmu. Kesalahan ini harus kau perbaiki. Kita sudah pulang. Sekarang masalahnya selesai. Bisa santai sebentar. Aku harus kembali menemui ayahku, memperbaiki kesalahan masa lalu. Adikku, kalau begitu kami akan menemanimu. Baik, pergi bersama. Apa yang terjadi? Meski Raja Sihir Hitam tidak bisa melepas segel, dia masih bisa menggoda hati melalui resonansi energi. Jadi, aku juga tergoda. Yigang, akhir-akhir ini kau selalu bengong. Sebenarnya ada apa? Aku ingin tahu kenapa kau bertindak seperti itu. Jangan-jangan juga demi cincin ini. Sepertinya kau sudah tahu semuanya. Pertemuan pertama kita. Kau sudah menyatakan tujuanmu. Tapi, kau berubah pikiran. Ada yang bilang, dapatkan cincinmu bisa kuasai dunia. Energi jahat menggoda. Ambisimu yang gelisah. Tapi aku jatuh cinta padamu, jadi tak ingin kuasai dunia lagi. Dia ini, berani mengatakannya langsung. Kalau kamu. Aku mengerti. Senjata terkuat untuk melawan kejahatan. Energi terbesar. Adalah cinta. Ya, cinta. Tapi aku sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Apalagi cara menggunakannya. Kamu memang benar-benar tidak peka dalam hal perasaan. Justru bagus, kalau dia jadi peka. Magis keluarganya akan disegel. Saat lamaran dibatalkan dulu. Magis keluarga yang kudapatkan terbuka karena aku jadi love stroke. Cinta dan magis percepatan tidak cocok. Kalau ingin kuat, aku tidak boleh punya perasaan. Jadi, masalah magis sebelumnya, karena ada perasaan. Aku, tidak, kan? Kamu punya bukti? Ada buktinya. Cinta sejati bukan memiliki, tapi menjaga. Mulai sekarang, aku hanya akan menemanimu, menjagamu. Aku juga. Aku juga. Aku mengerti. Cinta tidak perlu dikontrol. Hanya perlu dipahami. Senang sekali ada kalian. Ini ruang kendali menara sihir. Kekuatan Raja Magis Hitam semakin jelas. Apa yang terjadi? Dia memproyeksikan kekuatannya ke dunia ini. Dengan cara yang adil. Meski belum bisa sepenuhnya muncul. Dia bisa menciptakan lebih banyak kekacauan. Dengan cara seperti ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Raja Bangsa Dewa. Memiliki kekuatan untuk menekan energi kegelapan. Kalau begitu, aku akan temui ayah sekarang. Dia sudah terbebas dari kendali magis hitam. Kita pergi bersama. Bisa saling menjaga. Terima kasih. Masih mau bertempur di sisiku. Jangan bahas lagi soal yang sudah lewat. Kita berangkat besok. Ayah. Cyrus, kau masih hidup. Siapa mereka? Ada juga bangsa elf. Yang mulia raja. Salam. Saya Aryalin. Hari ini kami datang meminta bantuan Anda. Aryalin, aku berutang permintaan maaf padamu. Waktu itu Anda dikendalikan, bukan kehendak sendiri. Aku tahu. Aku bisa merasakan kekuatannya, merasakan kehadirannya. Dia sangat mengerikan. Yang mulia, apakah Anda masih ingat tentang Raja Magis Hitam? Aku ingat, saat Seluna mengendalikanku. Dia membuatku merasakan aura Raja Magis Hitam. Dia sudah disegel ribuan tahun. Sekarang segelnya mulai longgar. Tolong katakan, bagaimana cara memperkuat segelnya? Memperkuat segel membutuhkan kontrak keluarga Lin, kunci, dan sebuah perak magis yang sangat kuat. Tapi perak magis ini membutuhkan banyak energi kehidupan. Sama seperti membuka segelnya. Itulah sebabnya Seluna terus menyerap energi kehidupan. Dia ingin mengumpulkan cukup energi kehidupan untuk perak magis ini. Energi kehidupanku bisa digunakan untuk memperkuat segel. Aku kuat. Tidak bisa. Perak magis seperti itu akan menghabiskanmu. Sudah kubilang,
Energi kehidupanku cukup kuat. Kalau ingin kuat, gunakan cincin keluargamu. Tapi kau tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, nyawamu akan tersedot balik. Aku tidak mau kau mempertaruhkan nyawa untuk ini. Mungkin ini tanggung jawab yang harus kutanggung. Karena mewarisi cincin ini. Dahulu kala, Wangsa dan keluarga Lin bersama-sama. Setelah kita berhasil mengusir Raja Sihir Hitam, kita pernah membuat perjanjian untuk mencegah Wangsa menyalahgunakan kekuasaan. Kunci inti segel disimpan oleh keluarga Linde. Cincin ini harus dipadukan dengan tongkat kerajaan. Baru bisa mengeluarkan kekuatan segel yang sebenarnya. Jika memang harus ada yang mengorbankan nyawa, Wangsa kerajaanlah yang harus menjadi yang pertama. Itulah alasan aku menyuruhmu mendapatkan cincin ini. Cyrus, biar aku yang melakukan ritual penguatan segel ini. Serahkan pada putramu untuk menyelesaikannya. Kau punya tugas yang lebih penting. Berjanjilah padaku untuk menjadi penguasa yang baik. Membuat rakyat hidup damai dan sejahtera. Jika aku tidak mengambil tanggung jawab ini, dengan hak apa aku menjadi raja? Aku yang akan melakukannya. Sudah hidup lebih dari 2000 tahun. Hal ini paling cocok untukku. Tapi, jika sihir dan kehormatan keluarga Linde memang milikku, maka tanggung jawabnya juga harus milikku. Hanya saja, membicarakan pengorbanan nyawa sekarang masih terlalu dini. Ya, pasti ada cara lain. Kakak, kita pasti bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Legenda mengatakan di kastil bawah tanah istana tersimpan sebuah relik suci dari kristal putih. Itu tidak memerlukan pengorbanan nyawa. Itu artinya, tak ada seorang pun yang perlu mengorbankan nyawa. Tapi, untuk menggunakannya, kita harus memanggil Raja Sihir Hitam keluar terlebih dahulu, lalu menghancurkannya. Raja Sihir Hitam akan mendominasi dunia ini. Semua kota akan berubah menjadi neraka. Kalian sudah mempertimbangkannya? Tidak, kita harus mencobanya. Jangan ada yang menyerah sebelum langkah terakhir. Untuk melawan Raja Sihir Hitam, kita harus dengan. Kita sudah sampai di pintu masuk Dungeon. Dungeon ini sudah lama ditinggalkan. Semuanya tidak diketahui. Semua orang harap berhati-hati. Aku adalah pangeran Cyrus dari keluarga Lake Twing. Memohon izin memasuki kastil bawah tanah. Identitas dikonfirmasi. Selamat datang di kastil bawah tanah, Pangeran Cyrus. Nanti ikuti dekat-dekat, lihat situasi. Tempat ini sangat menyeramkan. Benar-benar area berbahaya yang tak dikenal. Apa yang ada di dalamnya? Medan energi di sini aneh sekali. Kalian tunggu, aku periksa dulu. Sepertinya ada yang tidak beres di sini. Ini jelas Dungeon yang ditinggalkan. Tapi ada tanda-tanda orang lain pernah datang. Aneh. Lingkungan bawah tanah dikonfirmasi. Konstruksi pola sihir bangunan keseluruhan tidak dapat digunakan. Memperbolehkan manipulasi struktur perbaikan. Tempat ini sudah lama tidak dirawat. Semua hati-hati. Suara apa itu? Aelia, hati-hati. Aelia, jangan jalan di depan. Biarkan aku yang maju mengintai. Kalian semua tunggu di sini. Sik, tunggu sebentar. Ada apa? Jalan ini terlalu gelap. Kau pergi begitu tidak aman. Sistem. Bisakah aku melakukan sesuatu? Analisis lingkungan, visibilitas sangat rendah. Saran, perbaiki lampu dinding panduan. Bangun sistem pencahayaan. Baik, jalankan. Ternyata sihir abad ini memperbaiki sistem lampu. Menggunakan fisika dasar seperti rangkaian seri dan paralel. Sebelum terlempar ke sini, aku adalah ahli pencahayaan elektro. Selesai. Demi kehormatan keluarga Linde. Perbaiki sistem pencahayaan Dungeon ini. Semua lampu sudah menyala. Wah, kali ini terlalu mudah. Aduh. Jangan dulu maju, semuanya. Peringatan, anak tangga di depan kosong dan berair. Disarankan untuk memperbaiki jalan. Tangga di depan, bagian dalamnya kosong. Disarankan memperbaiki jalan. Diperbaiki, mesin arcade kuno. Tadi kamu hampir saja jatuh. Sungguh berbahaya tadi. Kamu lupa? Aku bisa terbang. Aku tunjukkan. Ada barrier sihir ras lain di sini. Kamu tidak akan bisa terbang. Coba saja kalau tidak percaya. Aneh, benar tidak bisa terbang. Sepertinya di sini. Kita hanya bisa mengandalkan serangan dasar. Tidak masalah. Tenagaku tak terbatas. Jadi jangan sok kuat lagi. Duduk di belakangku. Peringatan, anak tangga di depan rusak. Disarankan memperbaiki jalan. Anak tangga di depan rusak berturut-turut. Bagaimana bisa memperbaikinya sekaligus? Terdeteksi ruang sempit. Tidak dapat melakukan pekerjaan besar. Disarankan memanggil sistem spirit, Mir, untuk perbaikan manual. Rupanya sistem spiritku juga bisa bekerja. Kenapa tidak terpikir sebelumnya? Panggil Mir. Perbaiki jalan.
Mir melapor. Tunggu sebentar. Sebentar lagi selesai. Terima kasih, Mir. Di tempat sialan ini, sistem spirit lebih berguna dariku. Jalannya sudah diperbaiki, tapi kondisi di depan masih misterius. Tetap waspada, semuanya. Setelah sekian lama, yang ada cuma tangga dan tangga lagi. Jangan-jangan Dungeon ini kosong. Dungeon ini menyimpan peradaban milenium yang hilang. Pasti tidak kosong. Hampir sampai. Ada tanah datar di depan. Nyalakan lampu. Sihir apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Deep Sky. Nanti setelah kita selesaikan Raja Sihir Hitam, akan kujelaskan panjang lebar. Ada lubang di sini. Sepertinya struktur dasarnya terlalu kuno. Sistem pencahayaanku tidak bisa dibangun. Hingga ke gua yang lebih dalam. Aku akan lihat. Tunggu sebentar. Ada apa? Jangan khawatir, aku akan hati-hati. Sistem, pilih blueprint senjata. Blueprint terpilih, Shield of the Saffron. Pengguna, Cyrus, Wings of Light. Ini hadiah dari kakak untukmu. Dungeon ini penuh bahaya. Lubang itu juga terlihat mencurigakan. Kamu harus sangat berhati-hati. Ah. Tidak tahu skill monster apa itu. Jangan masuk atau bergerak sembarangan. Jika marah, bahkan manusia pun bukan lawannya. Sistem scan gagal. Posturnya mirip dengan kucing kecil. Di rumahku. Mungkinkah? Magic Throw aktif. Access Engineering Schematics. Mungkin. Bisa kita mainkan. Large Catnip Stick, bangun. Ah. Kenapa tidak mempan? Oh, hampir lupa. Jiwa Nekomata tertarik pada benda berbulu. Biar ku coba, apakah dia mau? Sambil dia asyik bermain, kita lihat ke dalam lubang. Tempat ini sepi sekali. Terlalu mencurigakan. Hah, dia ada di belakangku. Ada gerakan di depan, ayo kita periksa. Hah. Tahan dia selama mungkin. Kalian cepat pergi. Pergi. Tanpa sihir, satu orang tidak akan bertahan lama. Mari kita saksikan pertunjukannya. Si kakak ini baru yang benar-benar dari dunia lain. Keren banget. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tembak. Kalau tahu dia sehebat ini, aku akan bawa kuaci untuk ngemil. Meskipun aku tidak punya sihir, tapi aku punya peralatan khusus dengan kekuatan super. Luar biasa. Andai saja, aku juga bisa dapatkan satu set peralatan. Tidak masalah, nanti kita pulang dan buatkan satu set. Untuk kalian semua. Kalian sedang menambahkan sihir. Hati-hati. Apa? Monster air. Jangan sakiti temanku. Perisai energi diaktifkan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sejak kapan kamu jadi jago bertarung? Meskipun aku tidak punya sihir, tapi aku punya kamu. Hati-hati.
Apa? Monster air. Jangan sakiti temanku. Perisai energi diaktifkan. Serangan terdeteksi. Memenuhi syarat untuk membuat senjata legendaris Zhuge Repeating Crossbow. Wah, bahkan di dunia ini mereka tahu tentang senjata legendaris ya Zhuge Repeating Crossbow. Peti naga pencipta dunia, status, menunggu pembukaan. Kakak. Ternyata energimu sekuat ini. Karena takut ketahuan olehmu. Selama ini aku selalu menahan energiku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menahannya lagi. Aku ingin kamu menjadi dirimu yang sebenarnya. Kakak, cepat buka peti itu. Peti, aku yang membukanya. Tentu saja, kamu ketua tim kita. Baiklah, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Bos, Raja Sihir Hitam telah dimusnahkan sepenuhnya. Ternyata benda itu benar-benar ada. Bagus, dengan ini kita bisa menghadap Raja Sihir Hitam. Ya, bunuh dia, dan kita tidak perlu memperkuat segel lagi. Benar, memperkuat segel bukan satu-satunya jawaban. Baik, kalau begitu mari kita berangkat bersama. Sebenarnya, menjalin hubungan dengan salah satu dari mereka pasti menyenangkan. Mendeteksi fluktuasi emosi yang kuat. Kekayaan peristiwa emosional Inang meningkat 100. Disarankan agar Inang menghilangkan gangguan emosional. Tapi jika mendekati salah satunya, akan menyakiti yang lain. Aku mengerti, hal paling berharga dalam perasaan bukanlah melepaskannya, tapi menahannya. Selamat, Inang membuka kemampuan membedakan batas emosi. Kemampuan kontrol emosi Inang meningkat. Sistem telah stabil. Ternyata, aku tidak perlu menolak perasaan, tapi benar-benar memahami dan mengelolanya. Terima kasih, teman-temanku. Mari kita bersama mencari kemungkinan yang lebih baik. Siap, berangkat. Aelia, tunggu. Jangan masuk. Ini tempat apa? Neili, cepatlah bangun. Ibu, suara itu. Kenapa aku mendengar suara ibu? Ini, aku sebelum pindah dunia. Diriku di dunia itu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Orang ini. Ibu masakin kamu makanan favoritmu, daging merah kecap. Bangunlah, nak, tolonglah. Ibu. Ayah minta maaf, kalau saja kami tidak memaksamu untuk menikah. Kamu tidak akan celaka seperti ini. Asalkan kamu bangun. Ayah janji tidak akan pernah lagi mendesakmu menikah. Ayah. Kamu adalah harta ayah. Ayah juga tidak tega melepasmu pergi. Ayah hanya khawatir, kalau kami sudah tua nanti, tidak bisa lagi menjagamu. Ingin ada seseorang yang bisa menggantikan kami merawatmu. Kami berjanji akan menghargai pilihanmu. Bangunlah, nak, ayah sangat merindukanmu. Lily, pulanglah, ibu rindu padamu. Ibu. Ini jebakan ilusi. Jangan percaya, jangan. Apa yang mereka katakan, aku sama sekali tidak mendengarnya. Hei, ini ilusi, jebakan. Selamat tinggal, teman-teman. Peringatan. Kecepatan meningkat. Melepas identitas Aelia Lin. Ulang. Semua struktur Lin Jun dinolkan. Masuk ke kondisi awal. Akhir. Lin Jun ditelan energi kegelapan. Gugur dalam pertempuran melawan manusia api.
Bagaimana bisa begini? Ayo, nak, pulanglah cepat. Apakah kamu tidak merindukan ibu? Jangan terburu nafsu. Jangan terpecah, saudari. Ayah, ibu. Hei, jangan masuk, wanita bodoh. Kakak. Ayah, ibu. Hei, jangan masuk, wanita bodoh. Kakak. Ayah, ibu, maafkan aku. Dunia ini masih membutuhkanku. Tunggulah sebentar. Setelah Raja Sihir Hitamku hancurkan, aku akan pulang. Luar biasa, gadis dari keluarga Lin. Kau ternyata tidak tergoda oleh kerinduan dalam hatimu sendiri. Kaulah energi jahat itu. Raja Sihir Hitam. Ah, gadis kecil. Mengapa harus begitu hitam putih? Asal kau bersedia menyerahkan cincin itu. Dan kembali ke duniamu semula. Ku janji padamu kekayaan dan kemewahan seumur hidup. Mustahil, sebelum kuhancurkan kau sepenuhnya. Menolak jamuan baik, menerima pukulan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ingin menghancurkanku. Itu hanya hayalan belaka. Hanya dengan kekuatanmu, kau bukanlah tandinganku. Aelia dalam bahaya, kita tidak bisa diam saja. Lihat, aku akan berikan segalanya. Mari kita coba bersama. Lihat apakah kita bisa menerobos tembok penangkal ini. Bagus. Sekalian saja kuhabisi kalian semua. Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Kembalikan Aelia padaku. Keluarkan dia. Kalian baik-baik saja. Sudahlah, berhentilah melawan. Saatnya berakhir, manusia bodoh. Begitu aku mendapatkan cincinnya, segala yang konyol ini akan benar-benar terlepas. Aku akan mengendalikan seluruh benua ini. Dan membuat senyuman menjadi barang mewah bagi kalian semua. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ketemu? Gadis kecil, apa yang kau lakukan di dalam tubuhku? Jangan, jangan. Pisau kristal, serangan mematikan berhasil. Jangan, jangan. Crystal Blade, target berhasil dieliminasi. Raja Ilmu Hitam sudah dikalahkan. Dan kau masih hidup. Aku selalu tahu, kaulah perempuan terkuat di benua ini. Baiklah, yang kedua terkuat juga tidak apa. Terima kasih, rekan-rekan terkuatku. Raja Ilmu Hitam telah musnah. Mulai sekarang, kedamaian akan menyelimuti Lindgren setiap harinya. Kita tak perlu lagi mengorbankan nyawa. Untuk segel runa yang menghisap tenaga hidup. Tenaga hidup kita kini bisa sepenuhnya dicurahkan untuk membangun Lindgren. Aku harus menjadi raja yang baik. Semoga di wilayahmu tak ada lagi pengungsian. Hanya penuh tawa, hidup tentram dan makmur. Kakak. Lindgren harus menjadi contoh. Selanjutnya, aku akan menjadikan Lindgren salah satu negara kota terkaya di dunia. Kalian mau tinggal bersamaku? Tentu saja mau. Kalau begitu, kita mulai. Dengan kehormatan sebagai rekan. Kami umumkan rencana kebangkitan total Lindgren. Selamat, rekan, renovasi sekolah sukses. Indeks kebahagiaan anak terus naik. Selamat, rekan, renovasi rumah sakit sukses. Indeks stabilitas sosial luar biasa.
Selamat, rekan, renovasi tempat hiburan sukses. Kerukunan keluarga tertinggi di benua. Rumah rekan berhasil dibangun. 3 bulan berakhir, hutang Aelia Lin terlunasi. Lingren naik kelas jadi pusat bisnis terkaya. Di benua, misi tuan rumah selesai. Hadiah, kemampuan melintas bebas antar dunia. Kini kita bisa bepergian bebas antara 2 dunia. Selanjutnya, mau perkenalkan tempat mana? Aku tunggu ceritamu.